Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kedua, tahap 2 tentang kontrak kerja Lamsam. Dosen pengampu Pak Sedianto STMM dan Bu Retna Kristiana STMM. Tugas ini disusun oleh kelompok 2, yaitu 1. Anang Krisyanto, 2. Muhammad Fadli, 3. Ade Winanjar, 4. Miftahul Ma'arif, 5. Muhammad Abdul Arif. Saya akan menjelaskan latar belakang kontrak Lamsam. Pemilihan jenis kontrak adalah penentuan besaran resiko yang dialokasikan ke masing-masing pihak. Pemilihan jenis kontrak yang baik pada dasarnya adalah penentuan alokasi risiko berdasarkan kondisi proyek yang diberikan secara tepat kepada masing-masing pihak, di mana dianggap paling mampu untuk mengatasi alokasi risiko tersebut atau masalah dalam kinerja proyek. Maka pihak penyedia barang atau jasa yang harus menanggung resikonya. Namun resiko juga dapat berupa efek positif dan negatif. Misalnya volume yang sebenarnya seadanya diukur ulang lebih besar daripada yang tercantum di dalam kontrak. Apabila ini terjadi, maka dibayarkan kepada penyedia jasa adalah volume yang tercantum di dalam kontrak. Rumusan masalah dalam kontrak Lamsam. 1. Pengertian kontrak kerja Lamsam tersebut. 2. Faktor-faktor risiko paling dominan yang mempengaruhi kontrak kerja Lamsam. 3. Bagaimana penanganan pada risiko terbesar yang terjadi pada kontrak kerja Lamsam. 4. Perbandingan kontrak kerja Lamsam dengan kontrak kerja harga satuan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Muhammad Fadli. Oke, selanjutnya jadi tujuan dari kontrak Lamsam itu sendiri. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu tentang kontrak kerja Lamsam. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kontrak kerja Lamsam. Yang ketiga, untuk mengetahui penanganan terkait risiko yang terjadi pada kontrak kerja Lamsam. Dan selanjutnya, manfaat dari kita mempelajari kontrak kerja Lamsam. Yang pertama, diperolehnya informasi dan gambaran mengenai sistem kerja kontrak Lamsam. Yang kedua, bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang sistem kerja kontrak Lamsam. Yang ketiga, bagi akademika dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi untuk kegiatan penelitian atau sejenisnya. Tinjauan pustaka kontrak kerja Lamsam. Kontrak Lamsam atau biasa disebut kontrak biaya menyeluruh adalah kontrak yang mengharuskan pihak penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan biaya yang telah ditentukan pula oleh pemilik. Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan membangun proyek sesuai dengan rancangan pada suatu biaya tertentu. Jika dilakukan perubahan dalam kontrak, negosiasi antara pemilik dan kontraktor akan menetapkan pembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor untuk perubahan pekerjaan tersebut. Biaya untuk setiap pekerjaan tambah kurang harus dinegosiasikan antara pemilik dan kontraktor.
Jadi tuh kontrak kerja lamsam itu bisa mengalami perubahan dengan misal ada kerja tambah atau biaya kerja kurang yang perlu dinegosiasikan dulu antara pemilik dan kontraktornya. Faktor-faktor risiko dalam kontrak lamsam. Menurut studi dan Asianto, peristiwa risiko yang menyebabkan timbulnya risiko pembengkakan biaya adalah sebagai berikut. Perbedaan kondisi lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak. Pengadaan pekerjaan tambah kurang. Change order. Lingkup kerja yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi, misalnya batas-batas lingkup kerja yang kurang jelas dalam hal material. Selanjutnya, sifat proyek dalam lingkup kerja yang masih baru atau belum pernah dilaksanakan sebelumnya, dengan tingkat kesulitan konstruksi tertentu. Perubahan, penundaan schedule pekerjaan atas permintaan atau interupsi dari owner. Terus kelemahan dalam pengendalian penerimaan pembayaran, misalnya pembayaran pekerjaan yang tidak tepat waktu. Nah, selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Faktor-faktor resiko dalam kontrak lamsam. Pengelompokan resiko di dalam proyek. Resiko force majeure, resiko logistik, resiko tenaga kerja, resiko sistem kontrak kerja, resiko teknologi dan desain, dan resiko manajemen. Faktor-faktor resiko dalam kontrak lamsam diakibatkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi, maupun cuaca. Itu adalah resiko force majeure. Yang kedua adalah resiko logistik. Resiko logistik adalah karena ketersediaan material, kerusakan atau kehilangan material, kenaikan harga material, kerusakan peralatan, mesin, dan perlengkapan proyek, peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja. Yang ketiga adalah resiko tenaga kerja. Diakibatkan oleh kecelakaan dan keselamatan kerja, pemogokan tenaga kerja, kenaikan upah lembur, kenaikan harga tenaga kerja yang tidak diharapkan. Faktor-faktor resiko dalam kerja kontrak lamsam. Faktor yang keempat adalah resiko sistem kontrak kerja. Diakibatkan oleh perjanjian kontrak, upah, usia pekerja, harga yang berubah. Resiko teknologi dan desain. Diakibatkan oleh kesalahan desain, adanya perubahan desain, penggunaan desain yang belum teruji. Kesulitan menggunakan teknologi baru, metode pelaksanaan yang salah. Dan yang terakhir adalah resiko manajemen. Diakibatkan oleh kesalahan estimasi biaya, kurangnya kontrol dan konstruksi dalam tim, kesalahan perencanaan manajemen proyek, adanya konflik internal di dalam jajaran manajemen proyek, ketetapan pekerjaan konstruksi, jadwal dan kualitas, tidak diterimanya pekerjaan oleh owner. Kemudian bisa dilanjut oleh teman saya. Iya, kali ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Winanjar, yaitu sarana penanganan risiko pada kontrak kerja lamsam, yaitu ada indikator risiko, penyebab, dan mitigasi risiko. Yang pertama ada kesalahan perencanaan manajemen proyek, yaitu penyebabnya kurangnya pemahaman dalam pengerjaan proyek, dan mitigasi risiko atau penanganan, yaitu melakukan pengawasan lebih detail dalam melakukan perencanaan. Lalu ada ketersediaan material, penyebabnya yaitu pemesanan yang minim. Dan mitigasinya adalah memilih tempat penyedia yang jaraknya itu tidak jauh dari proyek yang diadakan. Lalu ada kesulitan penggunaan teknologi baru, yaitu penyebabnya sumber daya manusia yang belum terlalu menguasai software-software atau alat-alat yang terbarui. Yaitu penanganan resikonya dengan memberikan arahan atau pematangan kepada sumber daya manusia atau melakukan
sebuah pelatihan terlebih dahulu. Lalu adanya perubahan desain, yaitu permintaan yang merubah dari owner. Biasanya mereka mempunyai ide baru, sehingga dia akan merubah desain menjadi seperti yang dia inginkan. Yaitu mitigasi resikonya, yaitu mempertimbangkan desain yang baru. Apakah itu lebih bagus, lebih hemat, atau lebih mahal jika digunakan. Lalu ada kenaikan harga material, yaitu penyebabnya adalah kenaikan produksi atau harga pasar yang meningkat. Penanganannya yaitu menghitung secara matang-matang anggaran biayanya. Lalu ada pemogokan tenaga kerja, penyebabnya yaitu pengunduran jadwal upah kerja. Mitigasi, yaitu mengusahakan agar tidak ada pengunduran di dalam upah kerja. Lalu ada metode pelaksanaan yang salah. Ya, ini penyebabnya biasanya ada dalam tim tersebut. Penanganannya dengan melakukan pengawasan kinerja kepada tim tersebut. Lalu ada kecelakaan dan keselamatan kerja. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian dalam keselamatan kerja. Penanganannya yaitu memberikan arahan kepada pekerja untuk memperhatikan keselamatan di dalam bekerja. Next, Mas. Ya, lalu ada indikator selanjutnya yaitu kurangnya kontrol dan konstruksi dalam tim. Penyebabnya yaitu minimnya SDM profesional dalam tim agar menghemat biaya. Yaitu penanganannya menambah jumlah SDM yang profesional sesuai dengan yang diperlukan. Lalu peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja, penyebabnya kurangnya pengawasan dalam kedatangan peralatan.
Penanganannya yaitu melakukan pengawasan dalam pendatangan peralatan. Yang ketiga itu kesalahan desain, yaitu kurangnya pemahaman pekerja di dalam membaca gambar desainnya. Penanganannya atau mitigasinya yaitu memberikan arahan kepada pekerja agar dia dapat membaca gambar dengan baik. Lalu ada harga yang berubah, yaitu penyebabnya jika situasi di lapangannya itu harus berubah. Mitigasinya itu melakukan review per item pekerjaan yang berpengaruh. Lalu ada usia pekerja, penyebabnya kurang produktivitas, yaitu usia yang sudah mulai menua, jadi produktivitasnya sudah menurun. Penanganannya yaitu mencari pekerja yang lebih produktif. Yang terakhir itu ada upah, penyebabnya itu kenaikan upah pekerja. Mitigasinya atau penanganannya yaitu mempertimbangkan dengan kinerja tim. Lalu ada perbandingan kontrak kerja lamsam dengan harga satuan. Kontrak lamsam itu terdapat di dalam pasal 51 Perpres 54 tahun 2010. Yang pertama itu tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang. Yang kedua, jumlah harga pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Yang ketiga, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang ataupun jasa. Yang keempat, total harga penawaran bersifat mengikat. Yang kelima, sifat pekerjaan berorientasi kepada pengeluaran. Yang keenam, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Miftahul ya. Selanjutnya itu ada tinjauan pusaka dari perbandingan kontrak kerja lamsam dengan harga satuan. Kontrak harga satuan pasal 51 Perpres 54 tadi sudah dibacakan oleh Mas Miftahul ya. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknik tertentu. Lalu ada volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Dan selanjutnya ada pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa, atau biasa disebut itu opnam aktual. Dan selanjutnya ada dimungkinkannya adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Lalu kita next slide ke kesimpulan. Poin pertama itu ada kontrak lamsam atau biasa disebut kontrak biaya menyeluruh adalah kontrak yang mengharuskan pihak penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Poin di nomor 2 itu ada risiko hanya boleh diambil bila mana potensi manfaat dan kemungkinan keberhasilan lebih besar daripada kegagalan yang mungkin terjadi. Untuk poin-poinnya sudah saya sebutkan.
Dan untuk penutup ini ada saran dari kita itu saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah membandingkan tingkat risiko dari beberapa jenis kontrak kerja seperti lump sum dengan unit price. Misalkan terdapat 2 proyek dengan tipe pekerjaan yang sama tetapi menggunakan tipe kontrak yang berbeda. Contoh proyek gedung A menggunakan tipe kontrak lump sum, lalu proyek gedung B menggunakan tipe kontrak unit price. Sehingga nantinya dapat mengetahui tipe kontrak mana yang dapat untuk melaksanakan suatu proyek gedung. Dan di next slide ada daftar pusaka, materi yang kita ambil sudah terlampir. Dan next slide-nya, terima kasih atas presentasi pada malam hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen di streaming YouTube-nya. Gitu kira-kira ya Mas ya. Iya, betul. Oke, saya kembalikan ke host-nya.